Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah media pembelajaran. Dosen pengampu Erna Zumrotun, MPD. Implementasi media pembelajaran. Nama saya Nadia Faisyarah, NIM 1913300000508, kelas 2 PGSD A3. Di sini saya akan menerangkan implementasi media pembelajaran adalah penerapan atau pelaksanaan media audiovisual, visual, audio dalam proses pembelajaran agar dapat memberikan pengetahuan yang konkret, tepat, dan mudah dipahami. Dan dalam pembelajaran media dibagi menjadi 3, yaitu media audiovisual adalah media yang memiliki unsur suara dan juga unsur gambar. Visual adalah alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera mata. Audio adalah sebagai media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan anak untuk mempelajari isi tema. Slide selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu dipertimbangkan saat pengajaran media pembelajaran. 1. Persiapan. 2. Kegiatan selama penggunaan media. 3. Kegiatan. Slide selanjutnya yaitu video tentang pembelajaran berbasis audiovisual membahas tentang lingkungan hidup. Silakan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Runda Arsita. Saya Gita Luciana Meriska. Saya Risma Priani. Kami akan menampilkan sebuah media pembelajaran berbasis audiovisual, materi tentang lingkungan hidup untuk kelas 8 SMP. Selamat menyaksikan. Lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa pengertian lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Unsur-unsur lingkungan hidup. 1. Unsur abiotik. Apa sih pengertian unsur abiotik? Unsur abiotik adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tak hidup seperti air, matahari, dan tanah. 2. Unsur biotik. Apa yang dimaksud dengan unsur biotik? Unsur biotik adalah unsur lingkungan hidup
yang terdiri atas makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, juga jas serta ending. Contohnya manusia, tumbuhan, juga hewan. 3. Unsur budaya. Merupakan lingkungan sosial dan budaya yang dibuat oleh manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan juga keyakinan dalam berperilaku manusia sebagai makhluk sosial. Kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang terlampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup. 1. Pencemaran air. Pencemaran air merupakan keadaan di mana adanya berbagai zat asing yang masuk ke dalam air dan itu bersifat merusak, atau bahan tersebut lebih dikenal sebagai polutan. Cara pencegahan dan penanggulangannya. 1. Menghemat air. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Awasi penggunaan pupuk kimia dan pestisida. 4. Menyaring limbah pabrik. 2. Pencemaran tanah. Keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah, penggunaan pestisida, masuknya air ke permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, zat kimia atau limbah air dari tempat penimbunan sampah. Cara pencegahan dan penanggulangan. 1. Memilah sampah yang mudah terurai dan sulit terurai. 2. Menggunakan sampah organik yang mudah terurai sebagai pupuk kompos. 3. Menggunakan kembali sampah yang sulit terurai seperti kardus, kain, botol, dan plastik. Created using Powtoon. Bagaimana videonya? Semoga dengan adanya video ini dapat lebih membantu kalian dalam memahami materi lingkungan hidup. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Runda Artisa. Saya Gita Desiana Meriska. Saya Risma Priani. Kami akan menampilkan sebuah media pembelajaran Berbasis audiovisual, materi tentang lingkungan hidup untuk kelas 8 SMP. Selamat menyaksikan. Lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa pengertian lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
Unsur-unsur lingkungan hidup. 1. Unsur abiotik. Apa sih pengertian unsur abiotik? Unsur abiotik adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tak hidup, seperti air, matahari, dan tanah. 2. Unsur biotik. Apa yang dimaksud dengan unsur biotik? Unsur biotik adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, juga jas serta. Contohnya manusia, tumbuhan, juga hewan. 3. Unsur budaya. Merupakan lingkungan sosial dan budaya yang dibuat oleh manusia, yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan juga keyakinan dalam berperilaku manusia sebagai makhluk sosial. Kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang terlampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup. 1. Pencemaran air. Pencemaran air merupakan keadaan di mana adanya berbagai zat asing yang masuk ke dalam air dan itu bersifat merusak, atau bahan tersebut lebih dikenal sebagai polutan. Cara pencegahan dan penanggulangannya. 1. Menghemat air. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Awasi penggunaan pupuk kimia dan pestisida. 4. Menyaring limbah pabrik. 2. Pencemaran tanah. Keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah, penggunaan pestisida, masuknya air ke permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, zat kimia atau limbah air dari tempat penimbunan sampah. Cara pencegahan dan penanggulangan. 1. Memilah sampah yang mudah terurai dan sulit terurai. 2. Menggunakan sampah organik yang mudah terurai sebagai pupuk kompos. 3. Menggunakan kembali sampah yang sulit terurai seperti kardus, kain, botol, dan plastik. Created using Powtoon. Bagaimana videonya? Semoga dengan adanya video ini dapat lebih membantu kalian dalam memahami materi lingkungan hidup. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.